Ya, maka sekarang kita akan belajar dengan firman Tuhan. Saya percaya ada kaitannya sungguh-sungguh, yaitu sahabat Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan seri terakhir untuk seri khotbah kasih Tuhan dengan segenap hati, ya segenap jiwa, dengan segenap akal budi kekuatanmu. Sekarang yang terakhir adalah belajar bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang makin dalam seperti pujian tadi, saudara. Sampai menjadi sahabat karibnya Tuhan. Sampai menjadi sahabat dekatnya Tuhan. Kalau saudara bisa mengalami, saudara bisa lihat Tuhan itu berkaryanya dengan luar biasa dan dahsyat sekali. Kenapa? Tuhan mau setiap kita menjadi sahabatnya, mempunyai hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, ya pada waktu hari sejuk, sembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan firman kepadanya, di manakah engkau? Saudara bisa kisah ini bentuk satu pelajaran. Yang pertama ayat ke-8 dikatakan ketika apa saudara? Tuhan berbunyi, Tuhan itu jalan-jalan di taman pada hari yang sangat sejuk. Saya percaya itu bisa punya satu gambaran. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya sebetulnya ya Tuhan itu datang. Tuhan itu sekutu dengan Adam dan Hawa. Mungkin mereka sering jalan-jalan di taman itu. Itu sudah satu kebiasaan. Artinya kalau dibuat mudah lagi, sejak awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk mempunyai hubungan yang dekat, yang akrab itu saudara. Bergaul intim, bergaul nyata bersama Tuhan, hidup bersama, berjalan bersama saudara di dalam taman itu saudara. Jadi itu sesuatu yang indah. Kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita ya seperti gambar dan rupanya. Beda dengan makhluk yang lain. Salah satu tujuan utama sehingga sungguh-sungguh kita bisa menjadi ya sahabatnya, mempunyai pergaulan yang intim, yang nyata bersama Tuhan saudara. Jadi ya tepuk tangan yang meriah saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sampai sesuatu terjadi, manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa lebih dengar si ular daripada Tuhan saudara. Ya mereka terkecoh sehingga melanggar firman Tuhan, ya jatuh dalam dosa. Sejak saat itulah hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak saudara. Dulunya sangat dekat sekali, dulunya sangat intim sekali, dulu sangat indah sekali, tapi rusak karena dosa saudara. Maka waktu Tuhan sedang jalan di situ saudara, seperti biasanya mereka justru sembunyi. Saya percaya kalau sebelumnya ada Tuhan datang, mereka senang, wah nyambut dengan luar biasa, bisa ya berjalan bersama, bisa bersekutu bersama, seperti yang tema ini, jadi sahabat yang dekat, yang akrab. Tapi sekarang sembunyi saudara. Oh saudara malah ketakutan saudara. Hubungannya sudah berubah, tidak seperti sebelumnya saudara. Kenapa? Dosa senantiasa merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau setiap orang berbuat dosa akan mengalami seperti ini saudara. Hidupnya penuh dengan ketakutan, hubungannya dengan Tuhan itu menjadi rusak saudara. Sampai saudara akhirnya Tuhan panggil, ya di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Dicari saudara, dipanggil. Di manakah engkau saudara? Saudara, biar ayat ini memberi gambaran pada setiap kita. Sebetulnya sungguh-sungguh adalah keinginan Tuhan. Ada hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Kita ditebus ya oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Bahkan semuanya dikorbankan untuk selamatkan kita. Kita terima Yesus, maka Roh Allah sendiri masuk dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Untuk apa? Oh bersekutu dengan kita saudara. Untuk apa? Menuntun kita saudara. Jadi penolong saudara. Ada satu pergaulan, ada satu keintiman, ada satu kebersamaan yang luar biasa.
kembali kepada Tuhan, saudara. Ya, namun sekali lagi seringkali manusia itu tidak menyadari, saudara, hidupnya jauh dari Tuhan, nggak dekat pada Tuhan, bahkan kadang-kadang lebih tertarik dunia daripada Tuhan. Hal yang jauh, saudara. Ya, sampai saudara satu kali Tuhan akan panggil, Adam, di manakah engkau? Waktu kita jauh dengan Tuhan, saya percaya hati nurani kita pasti ada panggilan Tuhan. Ya, saya menyadari kuat atau tidak pasti, di manakah engkau? Ya, kenapa tidak dekat dengan Tuhan? Kenapa jauh daripada Tuhan? Ya, seperti ini. Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Saya juga katakan panggilan ini ditujukan pada kita saat ini, karena firman sedang disampaikan. Kalau saya sedang jauh dari Tuhan, Tuhan panggil, oh baca, di manakah engkau? Saudara, bukan Tuhan tidak tahu ya Adam dan Hawa di mana, bukan Tuhan tidak tahu kita di mana. Ya, Tuhan panggil supaya kita mendekat kembali. Tuhan panggil supaya kita melekat kembali. Tuhan panggil supaya kita kembali membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, sampai dikatakan menjadi sahabatnya Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Hari ini saya percaya setiap saudara semua, kalau ada yang hidupmu jauh dari Tuhan, maka firman ini juga akan berseru. Ya, seperti tadi. Ya, kalau Guntur ya, ya, Rafika, di manakah engkau, misalkan gitu. Febe, di manakah engkau, gitu. Erik, di manakah engkau, saudara? Setiap kita. Lukas, di manakah engkau? Matius, di manakah engkau? Hana, di manakah engkau? Maria, di manakah engkau? Paulus, di manakah engkau? Lah, bisa seperti itu, saudara. Saya percaya ada panggilan. Kalau saudara sedang mendengarkan firman, saudara tahu jauh. Saudara enggak punya hubungan yang dekat, tidak seperti sahabat karib. Kembalilah, itu kerinduan dari Tuhan. Hari ini ada panggilan dari Tuhan, kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang akrab, yang intim. Itu kerinduan dari Tuhan, bukan hanya kerinduan kita. Kerinduan Tuhan lebih besar untuk bisa bersekutu dengan kita, karena kita disebut anaknya. Jadi saudara tangkap berikutnya, lebih daripada yang lain, yang Tuhan paling inginkan dari diri kita adalah memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, lebih daripada yang lain. Kita jadi orang Kristen, Tuhan suka. Tapi lebih lagi, saudara, bukan sekadar jadi orang Kristen. Orang Kristen yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya melekat pada Tuhan, ada hubungan intim nyata, jadi sahabatnya Tuhan. Tuhan sangat senang sudah bisa ibadah onsite, kalau belum bisa online itu senang. Tapi Tuhan lebih senang lagi, bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan. Tuhan juga senang kita itu bisa melayani, saudara. Kita itu bisa memberi persembahan-persembahan, saudara. Semua itu baik, menyenangkan, tapi ingat, yang lebih dibutuhkan Tuhan, yang lebih disukai oleh Tuhan, yang lebih diinginkan oleh Tuhan, punya hubungan yang nyata, punya hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, melayani dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, memberi persembahan dan sungguh-sungguh cinta dekat dari Tuhan. Itu lebih daripada yang lain. Saya percaya itu penting kita ketahui. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya apa, saudara? Namanya apa, saudara? Cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Ya, pengertian cemburu ini tidak seperti biasanya orang pacaran cemburu gitu, bukan, saudara. Ini punya arti, ya, Allah itu cemburuan, punya arti. Allah itu sangat menginginkan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, lebih daripada yang lain. Kalau kita enggak, dia itu akan timbul kerinduan yang luar biasa. Itu artinya seperti itu, adalah kerinduan. Dan kalau saudara bisa mengerti betapa hebatnya kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan,
kita hidup akrab dengan Tuhan, saudara akan ambil keputusan sungguh-sungguh membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Karena itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Beri tepuk tangan. Kita akan berani korbankan waktu, kita akan berani singkirkan yang lain demi bisa dekat dengan Tuhan. Hanya sering kita tidak menyadari. Kita jadi orang Kristen dengan suara Tuhan, firman sudah biasa. Tapi kalau saudara bisa menyadari, saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat luar biasa. Betul saudara? Sekarang saat ini misalnya lah, tiba-tiba Pak Wali Kota itu saudara, utusan orang mau datang, mau jadi teman saudara, hubungannya jadi sahabat. Pasti saudara, wah senang loh nih. Ya Pak Wali hubungi saya loh. Ya mungkin gubernur, mungkin presiden. Wah jadi temannya, sahabatnya. Wah ada sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Apalagi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sahabatnya Raja di atas segala raja. Saya ajak kita hayati sungguh. Saya ajak kita bisa petik pengertian yang dalam. Saya ajak mengerti sampai roh kita, jiwa kita semua menyadari. Kita menyadari betapa hebatnya menjadi sahabatnya Tuhan. Saudara akan lakukan apapun keadaannya, saudara lakukan. Singkir yang lain supaya bisa sungguh-sungguh dekat menjadi sahabatnya Tuhan. Amin saudara. Saudara pasti tahu betapa luar biasanya kalau jadi sahabat. Ya, saya beri lagi contoh misalnya gereja kita dapat email dari siapa, dibuka dari Bill Gates gitu saudara. Ya, pada GBI Keluarga Allah. Ya, terus harap disampaikan kepada Nathan misalnya gitu saudara. Ya, menurut data yang ada di Google di sana, ini pelayan Tuhan Keluarga Allah. Oh saya itu mimpi. Ya itu ini hanya contoh ya saudara. Disuruh Tuhan hubungi Nathan itu di Indonesia, Solo, Keluarga Allah. Oh jadi sahabat dengan dia gitu saudara. Maka dia kirim email di sini saudara. Lalu kita terima, kasih ke Nathan. Mau enggak jadi sahabatnya Bill Gates? Loh, tapi betul saudara. Sejak kita tangkap bukan yang kebiasaan. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap, datangkan anugerah yang luar biasa saudara. Nah kita akan belajar bagaimana menjadi sahabat Tuhan dengan versi Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi apa saudara di situ? Apa saudara? Sahabat mempelai laki-laki. Dia mengatakan dirinya dia itu sahabatnya mempelai laki-laki. Dia itu sahabatnya Yesus. Dia itu sahabatnya Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis sedang menjelaskan dia itu sahabatnya mempelai laki-laki atau Yesus yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Senang sekali mendengar suara dari mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kalau saudara bisa perhatikan, Yohanes mengucapkan saudara betapa hebatnya bisa menjadi sahabatnya Kristus. Dan dia juga percaya bisa. Maka dia berani mengimaninya. Dia berani mengatakannya bahwa dia adalah sahabat Kristus, sahabat Yesus saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara juga tangkap bisa. Allah itu nyata. Allah itu mengasihi kita. Kita diciptakan lebih dari semua ciptaan yang lain. Manusia jatuh dalam dosa pun, hancur pun, dia rela jadi manusia saudara untuk selamatkan kita. Manusia yang fana, korbankan semuanya supaya kita dapat pengampunan, keselamatan, diselamatkan lagi saudara oleh pengorbanannya. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh terima apa yang dilakukan Tuhan,
terima pengampunan, keselamatan, jadikan dia Tuhan kita, juru selamat kita. Kita diampuni, kita diselamatkan. Tambah lagi jadikan anaknya. Betapa Tuhan itu mengasihi. Imani. Tuhan bukan hanya mau, Tuhan rindu kita menjadi sahabatnya. Tuhan rindu kita menjadi sahabatnya. Tuhan rindu kita menjadi sahabatnya. Imani, saudara, itu satu yang luar biasa. Nah, ada dua ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Yang pertama ayatnya tadi dikatakan yang berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Jadi sahabatnya, saudara, itu suka apa? Dekat-dekat, saudara. Berdiri dekat-dekat dengan mempelai. Sahabat itu suka seperti itu, saudara. Mendekat senantiasa, itu sahabat. Kalau berkata aku jadi sahabat tapi gak suka dekat-dekat, nonsen. Pasti bukan sahabat. Sahabat itu suka dekat-dekat. Ya, setiap hari kadang-kadang kontak cuma 1-2 tidak apa, tapi sering kali terus ingat, terus kontak WA atau apapun, tapi pasti, saudara, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti kita menjadi orang yang mau dekat-dekat dengan Tuhan, suka dekat-dekat dengan Tuhan, saudara. Oh, rindu dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, dulu tidak pun sekarang mulai aku harus rindu. Ya, suka dekat-dekat dengan Tuhan. Itu namanya sahabat, saudara. Apalagi sahabat karib. Ya, saudara. Nah, sebetulnya ini kunci. Bagaimana ya kita bisa dekat dengan Tuhan. Ini kunci. Bagaimana Tuhan itu bisa dekat dengan kita. Saya ulangi sekali lagi. Ini kunci. Bagaimana hidup kita, diri kita itu dekat dengan Tuhan. Kita yang melangkah mendekat dulu. Kita mendekat. Saat kita mendekatlah, maka terus dari hati ke hari makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bahkan Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat padamu. Mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat padamu. Siapa yang rindu Tuhan jauh dari saudara? Siapa yang rindu Tuhan dekat dengan saudara? Angkat tangan, tepuk tangan pada Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, mendekatlah pada Tuhan. Saat kita mendekat, Tuhan mendekat, saudara. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, sampai melekat, saudara, sampai menyatu dengan Tuhan. Seperti Paulus berkata, ya hidupku bukan aku saja, Kristus hidup di dalamku. Dia tahu dia menjadi manusia ilahi karena dekat, melekat, bahkan menyatu dengan Tuhan. Saudara lihat semualah yang disebut sahabat Allah pasti suka dekat. Daud misalnya, itu disebut dia sahabat Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin mendekat pada Tuhan, selalu ingin mendekat. Sampai dia ambil tabut perjanjian, bawa di kotanya, dibuat 24 jam, supaya setiap saat bisa mendekat pada Tuhan. Dan makin lama makin dekat dengan Tuhan. Dia mendekat pada Tuhan, Tuhan mendekat pada dia. Dia mendekat pada Tuhan, Tuhan dekat dia. Bukan hanya dia, rakyatnya mendekat pada Tuhan, Tuhan mendekat pada rakyatnya. Rakyatnya mendekat ya pada Tuhan, Tuhan lebih dekat. Sehingga sungguh-sungguh penuh kemuliaan. Amin. Mendekat, maka Tuhan mendekat pada kita. Mendekat, maka Tuhan mendekat pada saudara dan saya. Nah, untuk mendekat, kita harus mau, saudara, investasi waktu dan lain-lain. Aku mau baca, tapi nggak ada waktu. Oh, boeing, ya nggak bisa, saudara. Ya, kalau mau, saudara, ada hubungan dekat dengan siapapun lah, pasti kita berani investasi waktu, berani sediakan waktu, berani korban waktu, singkirkan yang lain untuk mendekat. Dengan keluarga juga sama, betul nggak? Kita mau sediakan waktu untuk keluarga, apalagi saat pacaran. Kalau nggak ada waktu terus nggak mungkin jadi dekat, saudara. Oh, sediakan waktu, saudara. Jadi perlu seperti itu. Saudara lihat Kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah
selama 300 tahun lagi. Bergaul. Dia zaman dulu umurnya panjang sampai 300 tahun lagi bergaul terus. Dia sediakan berapa jam waktu nggak bisa dihitung, betul nggak? Terus lekat, terus bergaul sehingga hubungannya dekat. Saudara bisa lihat Daniel, saudara sediakan waktu, komitmen tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Ya setiap hari 3 kali sehari dia datang pada Tuhan, dia berlutut, dia menyembah, dia berdoa, dia datang pada Tuhan, dia melekat pada Tuhan, dia bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia petunjuk Tuhan, dapatkan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Dia ada hubungan yang dekat, dia sahabat baiknya Tuhan, dia dapat banyak hikmat, dia dapat petunjuk, dia dapat perlindungan Tuhan, dia dapat promosi dari Tuhan, dia dapat banyak. Tuhan berkarya dalam hidupnya seperti Daud, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya ajak saudara belajar seperti itu. Paulus kalau saudara juga sama, dia mendekat. Oh, dia nulis, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi dia itu berbahasa roh, itu berkata-kata bersama Roh Kudus, terus bersekutu, doa senantiasa dalam roh. Jadi terus melatih bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, ya doa bersama Roh Kudus, bekerja bersama Roh Kudus, saudara, masak bersama Roh Kudus, saudara, lakukan apapun bersama Tuhan, melayani. Dan saya percaya itu sesuatu yang indah. Di gereja kita, saya bersyukur Tuhan juga berikan remanya tahun ini, tahun Roh Kudus. Sama dengan khotbah ini, Tuhan itu nomor 1. Saudara nanti lihat, saudara akan dapatkan yang nomor 1, yang lebih daripada yang lainnya, bisa diperjuangkan sendiri, karena Dia segala-galanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tiba-tiba ingat dulu waktu saya belajar banyak dengan pendeta Yonggi Cho, dia ngajari banyak pengusahanya, harus sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan suka apa-apa instan. Manusia zaman itu sukanya instan, semua ya instan, kopi instan, ya mie instan lah, semua instan, saudara. Tapi kalau mau bangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa instan, tidak bisa. Harus berani, sediakan waktu, bergaul dengan Tuhan. Tidak akan rugi, dia berkata. Kalau engkau, dia katakan pada pengusaha-pengusahanya, berjuang sendiri, bisalah maju mestinya. Tapi kalau engkau sampai dapat dari Tuhan, rema, lalu engkau lakukan yang dari Tuhan, itu bisa keuntungannya lebih daripada berjuang sendiri 10 tahun. Kok diam tuh saudara? Loh, betul. Bahkan yang tidak ada bisa jadi ada. Bahkan yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak tahu jadi tahu. Bahkan yang kekurangan bisa jadi limpahan. Sediakan waktu, saudara. Juga saya bersyukur rema Tuhan salah satunya adalah Pondok Daud. Itu saatnya luar biasa. Setiap saat, setiap waktu bisa berlutut, bisa datang. Ya baik onsite, ya apapun online. Apalagi sekarang yang onsite, itu kesempatan luar biasa. Sebelum pandemi kita sudah dengar banyak sekali kesaksian, mengalami sesuatu yang luar biasa saat mendekat dengan Tuhan, saudara. Saat akrab dengan Tuhan, saudara. Saat intim dengan Tuhan. Tuhan gak pernah izinkan sahabat karibnya dicelakakan. Tuhan tidak pernah izinkan sahabat karibnya menderita, tersiksa. Tuhan akan bela, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan sertai, Tuhan akan pakai luar biasa. Kalau dipakai pasti cari orang-orang seperti ini, saudara. Luar biasa. Saya dapat contoh, ya banyak orang alami seperti itu, saudara. Ya misalnya satu, ya saya baca aja ya, Esther, ya putri namanya. Saya memiliki pergumulan tunggakan kos yang nominalnya besar sekali. Dan kalau dihitung-hitung baru bisa lunas sekitar setengah tahun lagi. Singkat cerita saya ambil langkah untuk Pondok Daud. Dari pertama saya datang sampai akhir, saya hanya bisa nangis di tengah-tengah pujian penyembahan, di
disambung saat saya misbah doa pagi. Firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya makin dikuatkan, saya makin percaya, saudara. Iya, pada saat saya sampai di kantor, baru saja duduk, tiba-tiba ada transfer masuk nominal sama dengan utang-utang yang untuk membayar kos saya. Jadi nominalnya bisa sama, saudara. Saya tercengang, dahsyat sekali kejadiannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti telinga yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ya. Semua yang disediakan, ayat ini, semua yang tidak pernah didengar, dipikirkan, disediakan bagi orang yang percaya. Tapi kuncinya, saudara, kita ini hanya saya ajak lihat betapa luar biasanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Itu menyukakan hatinya Tuhan. Itu menyenangkan hatinya Tuhan. Itu, saudara tahu enggak, memberkati hatinya Tuhan. Kita itu enggak bisa memberkati dengan yang lain. Kita hanya bisa memberkati dengan sikap kita yang menyukakan hatinya saja. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ada satu yang bersaksi malah asalnya Papua, saudara. Dia sering sekali di sini, saudara. Rindu sekali untuk Pondok Daud, dulu diberkati luar biasa. Baru saja datang di Solo ikut ibadah, saudara. Dia sebenarnya rindu sekali untuk Pondok Daud. Pas diumumkan di gereja kita, mulai besok Senin Pondok Daud onset diadakan. Wah, dia senang sekali, saudara. Langsung besok datang. Begitu ya datang ikut Pondok Daud onset. Oh, saudara, rasa rindunya pada Tuhan, jujur air mata, merasakan perjumpaan, pergaulan yang luar biasa sekali. Dia merasa sangat-sangat diberkati. Hari ini sekali lagi, Tuhan rindu dekat dengan kita. Mendekatlah pada Dia, Dia akan mendekat. Dan kita itu pasti, saudara, harus berani, saudara, sediakan waktu juga, ya, mendekat, banyak berpikir tentang Tuhan, saudara. Banyak dengar firman Tuhan, saudara. Banyak berkata-kata pada Tuhan. Banyak bersekutu, ya, dengan roh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mendengarkan suara mempelai laki-laki. Tadi ayatnya, saudara. Dan bersukacita mendengarnya, saudara. Mendengarkannya, saudara. Jadi bukan hanya mendekat, tapi suka mendengarnya. Bukan hanya ibadah, tapi suka mendengarkan firman. Waktu ada firman, suka. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan nasihati apa? Tuhan beri petunjuk apa? Suka, saudara. Didengarkan. Dengan antusias. Didengarkan, saudara. Datang belum tentu suka mendengarkan. Ya, suwe-suwe misalnya itu. Sudah aku bosan terus suwe-suwe misalnya. Saudara, suka. Di Roma, saudara, sama. Pokok suka, saudara, mendengarkan, saudara. Ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan, saya baca itu luar biasa. Yohanes Pembaptis suka mendengarkan. Waktu dia masih di kandungan, Maria datang mengunjungi Elizabeth untuk membuktikan janji Tuhan. Waktu Maria memberikan salam, langsung dikatakan Yohanes di dalam rahimnya, gua meloncat kegirangan dengan suara. Ini Maria, ibu Yesus itu sedang mengucapkan, bisa tangkap di dalam rohnya. Dia begitu kegirangan waktu mendengar, ya, suara Tuhan, sekalipun masih dalam kandungan, saudara. Setelah dia besar, dia suka dengar, dan ada pesan Tuhan yang dia tangkap bahwa dia dipakai oleh Tuhan, saudara, yang terus akan bersuruh-suruh di padang gurun mendahului Tuhan, buka jalan bagi Tuhan. Dia suka dengar, dia percaya, dia tangkap, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara, waktu dia membaptis, Yesus datang. Dia tahu, dia ngomong gak layak, tapi Yesus berkata supaya digenapi, maka tetap dibaptis. Yang pasti bukannya suka datang mendekat, tapi suka mendengarkan, suka memperhatikan. Saya mau tanya, ya, kalau pacaran dulu berapa jam, ngomongnya berapa menit, suka atau tidak suka? Banyak saya dulu berapa, Roni, berapa jam ya waktu pacarannya?
Enggak bisa dihitung toh ya. Ngomong apa mbuh pokoknya betul terus, ruak gitu terus saudara. Enggak bosan gitu toh. Sama toh semua gitu toh ya. Suka toh saudara. Tapi kalau sudah lama belum tentu. Istrinya mau ngomong, sudahlah, ojo mubeng-mubeng, to the point saja. Lah kadang-kadang gitu toh saudara. Laki-laki sering gitu. Karena istri kalau mau cerita kadang-kadang tuh muter-muter dulu gitu saudara. Ya, tapi sekali lagi orang yang cinta itu suka mendengar juga, bukan hanya suka mendekat, suka mendengarkannya. Saudara masih ingat Maria dan Marta? Yesus datang di rumah itu sama-sama loh. Mereka nyambut Yesus. Tapi Maria duduk untuk mendengar. Apa pesannya? Apa petunjuknya? Maria enggak. Maria nganggap yang lain lebih penting. Urusan ini, urusan itu. Yang lain itu penting, bukan enggak penting loh ya. Melayani Tuhan, membantu ini, mungkin makar macam penting. Tapi Tuhan berkata, Maria sudah melakukan yang paling penting. Yang tidak akan diambil dari dia. Karena itu kesukaan Tuhan. Lebih suka dilayani yang lain. Kalau seperti Maria duduk mendengar apa yang dikatakannya. Betul saudara? Betul? Saudara bertindak seperti Maria atau Marta? Ya sudah jawab sendiri, tapi hari ini suka mendekat, suka mendengarkannya. Amin. Lalu bukan hanya suka mendengar, saudara. Ya mentaati apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku, tidak sahabat, jika kamu berbuat apa yang kuperintah padamu. Yesus berkata, kamu hanya bisa jadi sahabatku, aku anggap kamu itu sahabat kalau kamu melakukan, bukan hanya dekat, saudara, bukan hanya dengar, tapi melakukan. Saya ulangi, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Waktu melakukan, Tuhan senang, Tuhan suka. Tuhan itu menghargai orang ini sungguh-sungguh, dekatnya sungguh-sungguh, dekatnya sungguh-sungguh, karena yang melakukannya. Saudara, saya percaya ini sangat penting. Semua orang yang jadi sahabat dekat itu suka mendengar dan melakukan. Abraham suka mendengar, suka bergaul, suka mendengar, apapun yang diperintahkan lakukan. Sekalipun berat, saat diuji paling berat, Ishak anak satu-satunya tetap taat melakukannya. Semua Musa ya suka mendekat pada Tuhan. Waktu dapat perintah kembali ke Mesir, bawa umatku keluar dari perbudakan, dia takut, dia bergumul, tapi dia melakukan, taat melakukan, taat melakukan, taat melakukan, saudara. Ya, itu penting sekali, saudara. Hari ini sekali lagi saya juga ajak setiap saudara buka hati. Ya, arti membangun supaya saudara punya hubungan yang nyata. Oh, saudara, yaitu mendekat, dengarkannya, lalu lakukan, taat, saudara. Taat, saudara. Maka saudara, hubungan saudara dengan Tuhan makin ya berkualitas, makin berkualitas, makin akrab, makin dekat, makin ya disukai, menyenangkan, saudara. Banyak saudara bisa seperti saat ini dengar firman Tuhan. Saudara bisa juga kalau sedang di rumah atau sedang online ikut live streaming, pasti saudara bisa dengar suara Tuhan. Betul nggak? Bisa baca sendiri. Lah, yang menentukan saudara taati apa enggak sampai sekarang. Kalau ada yang belum taati. Saudara lihat kesaksian video tadi. Kuncinya apa? Tuhan suka dengar. Betul, taati. Tuhan berkata apa, saudara? Diberkati jadi berkat. Betul? Tuhan berkata, iman yang besar. Percaya, iman yang besar. Lalu Tuhan suruh praktek. Sekarang, ya tabur kasih. Kuncinya, dia ngalami enggak? Waktu taat, saudara. Amin. Saya tambah satu karena ini penting sekali, saudara. Taat dengan kepercayaan penuh. Taat dengan kepercayaan penuh. Saya ulangi ya. Taatnya
dengan kepercayaan penuh percaya. Perkataan Tuhan pasti benar. Perkataan Tuhan pasti baik. Perintah Tuhan pasti baik. Pasti mendatangkan kebaikan. Pasti benar. Percaya penuh. Sebab orang taat belum tentu percaya penuh loh. Perpuluhan ya, perpuluhan. Tapi gelundel terus. Ini kok gini, enak. Aku kerja. Nah, macam-macam. Itu belum tentu berkenan. Betul? Kita sudah belajar persahabatan Habil dan Kain dan macam-macam. Taatnya dengan percaya penuh. Saya percaya tadi Tiwi yang bersaksi, percaya penuh dia melangkah dengan iman. Tadi dia berkata, jadi dengarkan saudara, lalu taati saudara dengan percaya yang penuh saudara. Dan kalau saudara bisa melakukan seperti itu, saudara akan seperti Abraham, disebut Bapak orang percaya. Dia melangkahnya sulit. Setiap ditanya, dia tetap percaya Tuhan bisa punya rencana yang terbaik. Tuhan bisa punya cara yang terbaik. Tuhan itu pasti. Maka dia mengalami iman level yang luar biasa. Ya, terus makin tinggi dan makin tinggi. Hari ini saja saudara tangkap yang terakhir pelajarannya percaya sepenuh hati. Itu dasar. Kasih di antara kasih itu percaya. Di dalamnya kasih itu salah satu percaya. Ya, percaya atau iman itu dasar yang pertama dalam tindakan kasih kita. Sebab kalau kita nggak percaya penuh, kita taat tapi sungut-sungut. Kita taat tapi sebetulnya nggak yakin, saudara. Nggak ada kuasa. Tuhan berkata terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan kepercayaanmu, terjadi sesuai dengan keyakinanmu, terjadi sesuai imanmu. Kalau kita percaya penuh, maka terjadi penuh. Betul saudara? Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Percaya penuh, percaya penuh, percaya penuh, percaya penuh saudara. Saya itu sangat bersyukur saudara. Semua hidup orang itu mengalami tantangan, masalah macam-macam. Siapapun sama, termasuk saya. Tapi belakangan Tuhan banyak ajar saya, ajar saya hidup yang tidak tergoncangkan. Hidup yang tidak tergoncangkan, saudara. Karena manusia nggak bisa luput dari badai. Siapapun kita, selama hidup menghadapi masalah, saudara. Tapi kalau kita bisa tahu sungguh-sungguh saudara siapa Tuhan, kita percaya penuh seperti ini saudara, hidup tidak pernah tergoncangkan, tidak tergoncangkan. Itu hidup yang penuh kemenangan saudara. Iya, saya akan sampaikan seri ya besok Rabu, Kamis, Jumat saudara di live streaming. Saya percaya akan jadi berkat saudara. Ya, itu langkah percaya penuh, melangkahnya dengan percaya penuh. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian Ibu Foni. Saya seorang ibu yang buka warung makan di rumah. Jumat lalu ada 2 pesanan yang masuk untuk sore hari. Ternyata pagi saya belum bisa membuat pesanan karena saya harus ke dokter gigi. Mungkin tepatnya dokter gigi Erik. Setelah itu cepat-cepatlah saya ke pasar untuk memenuhi pesanan sore hari. Setelah selesai, saya tidak langsung buka jualan saya. Ya, di aplikasi online saya lebih memilih untuk mendahulukan pelayanan saya, yaitu QC, ya Resika Remaka. Karena puji Tuhan, saya dipercaya Tuhan menjadi editor renungan siang dan renungan malam keluarga Allah, saudara. Lalu selesai QC Resika Remaka, baru saja saya buka ya kasih untuk jualan online. Ya suami bilang buat apa buka, sudah 8:30 malam ya nanggung. Namun saya imani kalau Tuhan pasti berkarya saudara. Imani dia sudah lakukan apa yang ditugaskan Tuhan. Dia imani Tuhan pasti berkarya. Dan benar tiba-tiba banyak sekali orderan online yang masuk. Bahkan ada 5 driver ya makanan online yang sudah nunggu di depan rumah saya dengan pesanan per orang 3-5 porsi. Sungguh dahsyat kalau kita mengutamakan Tuhan dalam pelayanan kita, maka Tuhan yang akan senantiasa
memberkati kita. Betul? Mendekatlah, dengarkanlah, taatilah, lakukan dengan iman. Apa yang diperintahkan, apalagi yang paling Tuhan sukai. Saya ulangi ya. Apalagi yang paling Dia sukai. Apa yang paling Tuhan sukai? Apa yang paling Tuhan sukai? Apa yang paling Tuhan sukai? Jiwa-jiwa. Betul. Saya senang hari Kamis yang lalu ulang tahun Youth dan Teen, saudara. Saya kaget, saya dapat laporan, saudara. Begitu, itu pakai pendaftaran karena nggak cukup ya. Begitu di lonceng pendaftarannya, mulai pendaftaran 5 menit sudah langsung masuk 500 peserta. Hanya 5 menit. 18 jam habis. Terpaksa ditambahi 1.500 jadi 1.600. Habis sekejap saja. Nah, lalu Kamis yang lalu malah masih tambah, enggak tahu gimana, 1.588 malah. Gitu, saudara. Oh ya enggak, yang memang 1.600 ya, 88 dan luar biasa. Tuhan berkarya, Tuhan itu jiwa baru banyak sekali, saudara. Ya firman Tuhan disampaikan 3 orang hampir sama, ya Bunita, lalu Agung, lalu saya, intinya hanya saya. Ini waktunya, lawatan besar sedang Tuhan lakukan. Tuhan Raya sedang Tuhan lakukan. 3-3 itu intinya itu sama. Dan dikatakan dalam lawatan, ya Tuhan akan lawat semua. Anak, orang muda, orang tua. Tapi orang muda akan ditaruh barisan depan. Saudara, saya kaget, saudara. Dan luar biasa sekali, itu fakta, saudara. Saya sudah sering berkata, ya gereja kita khususnya yang Solo tiba-tiba youth itu jadi dari 300-an bisa jadi 800, 900, 1000 dan terus, saudara. Apalagi acara seperti ini. Banyak sekali orang-orang itu mulai berbondong-bondong datang di jamaah, saudara. Temanya juga tepat sekali, epicentrum, pusat ledakan. Dan setelah itu akan menjalar ke segala penjuru, saudara. Tiba-tiba hari itu saya dikirimi ada nubuatan dari hamba Tuhan di Amerika. Wah, dia bisa cerita, aku melihat Tuhan itu melawat Indonesia luar biasa. Lawatan itu malah mengikuti orang-orang Indonesia. Dia katakan dia lihat banyak orang sekali, orang muda, dan luar biasa sekali terjadi hal yang dahsyat. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya dorong kalau saudara youth atau teen bergabung, ini saatnya Tuhan akan pakai Tuhan besar-besaran. Ini saatnya Tuhan akan berkarya Tuhan besar-besaran. Saya percaya ini bukan pekerjaan manusia, tapi Tuhan. Kemarin Bunita bersaksinya dulu waktu dia masih teen, saudara. Tapi itu betul, Febo Buguntur pasti ingat. Sebetulnya gerakan Komsel kita itu diawali dari teen. Kita itu baru mau mulai, tapi teen, saudara, dilawat Tuhan pada satu remaja satu ya, namanya wah sudah luar biasa sekali. Komselnya maju berlipat ganda kegerakan. Lalu juga bersamaan itu baru semua gereja yang umum komselnya bergerak, saudara. Tiba-tiba saya ingat sama ya, waktu itu ya tetap orang muda baris depan dalam kegerakan ini. Tepuk tangan yang meriah, tapi semua dipakai. Saya tutup dengan satu yang baru saja, terima kesaksian luar biasa. Ada ya youth di Jogja kita beri kesaksian itu luar biasa. Ya ini ini agak disingkat. Mulai dari 3 Oktober kita mendengar khotbah tentang back to basic. Ini ya saudara ya, kembali pada itu kasih Tuhan dengan segenap. Ya saat itu saya ibadah onset. Yang lain Pastor Jonathan, beliau berkata kalau mengasihi Tuhan dengan segenap berarti kita rela habis-habisan. Ya buat Tuhan kita rela bayar harga berapapun harganya. Kita siap jadi kayu ya bakarnya Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Nah dia tangkap itu jadi rema bagi dia. Itu saudara. Ya lanjutkan. Pulang ibadah saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya kepikiran ya maksud khotbah hari itu. Lalu saya putuskan Pondok Daud. Saat itu saya
ya berprinsip kalau belum ketemu jawabannya tidak usah tidur. Jadi terus sepanjang malam cari jawabannya dari Tuhan. Apa Tuhan mandatnya? Tuhan teramat baik. Tuhan kasih petunjuk saya untuk melakukan serbu online. Saya akan terus berkata serbu online, serbu online. Ini saatnya Tuhan pakai online luar biasa sekali. Tuhan gerakkan dia serbu online, selamatkan jiwa-jiwa lewat sosial media. Tuhan pakai saya melalui ya TikTok untuk selamatkan jiwa-jiwa, untuk menggabungkan mereka ke ibadah raya, ya ke komsel dan pelayanan ke lainnya. Total saat ini ada 186 jiwa baru. Saudara tahu enggak? Ini apa ya? Youth apa teen ya? 18 tahun. Maka umurnya baru 18 tahun. Tuhan berikan rema, gunakan TikTok. Dia langsung buka. Dia buat sendiri, saudara. Lalu dia banyak. Setiap ada orang yang ikut dia, wah senang. 100, 500, 1000, ribuan saudara. Banyak. Tapi dia pakai kesempatan beritakan Injil, ajak ibadah, ajak pondok Daud yang online atau onsite, ajak ke kelompok saya. Terus, saudara, ini baru saudara. Ini sudah bawa orang 186 orang. Coba ya ada nama-namanya. Coba dikeluarkan PowerPoint-nya. Oh, saya boleh terbatas, tapi saya tahu Tuhan, saya tidak terbatas oleh apapun. Kadang ya terlintas. Aku masih 16 tahun, bisa enggak ya? Tapi ketika saya mau, Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan sebagai tanda ajaib. Ketika kita mau bayar harga, mau dipakai Tuhan, mau jadi kayu bakarnya Tuhan. Ya, Sevanya namanya saudara. Ya, tim ibadah impact. Saudara lihat, ini orang-orang yang sudah ya dijangkau, yang sudah diselamatkan. Hebat, hebat, hebat. Janji Yesaya yang paling kecil bisa selamatkan 1000. Ini sudah nyata. Yang paling lemah, bangsa yang kuat, saudara. Ya, saya percaya ini kita minta dia beri contoh buatnya gimana. Tapi mungkin nanti lama. Tapi saudara belajar. Yang penting saudara nanggapi. Tuhan, saya percaya saat Tuhan lihat saudara bisa, wah dipakai luar biasa. Saudara akan jadi sahabat karibnya Tuhan. Orang pilihannya Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang tidak pernah kita pikirkan. Kita pujikan pujian. Semua bangkit semua. Percaya janjimu, ku percaya dalam firman-Mu, mujizat-Mu. Katakan aku percaya Tuhan. Kalau Sevanya wanita 16 tahun ternyata bisa kau pakai. Dia suka mendekat pada Tuhan. Dia suka dengar perkataan Tuhan. Bahkan dia cari perkataan-Mu. Oh, sampai komitmen belum dapat dia gak mau tidur dulu. Waktu dia dapat, dia imani sepenuhnya, percaya sepenuhnya, hati melangkah. Maka mujizat terjadi. Nyatakan dalam sekali lagi. Percaya janji-Mu. Katakan pada Tuhan, aku percaya janji-Mu. Berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu. Ku percaya dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Katakan aku percaya Tuhan.
dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji-Mu Tuhan. Aku mau berjalan dalam firman-Mu. Oh, dengan taat, melangkah dengan iman yang penuh, percaya penuh pada firman-Mu. Waktu kami melangkah dengan iman secara penuh, maka Tuhan bekerja, maka mujizat-Mu dinyatakan. Tuhan, saat ini terjadi dalam kehidupanku, saat ini dinyatakan dalam hidupku Tuhan. Aku percaya Tuhan, itu yang sedang Tuhan katakan. Aku bangga punya Tuhan yang nyata. Oh, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata Tuhan, firman-Mu nyata Tuhan, karya-Mu nyata Tuhan, janji-Mu nyata Tuhan. Katakan pada Tuhan, katakan pada Tuhan, aku bersyukur karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Kalau ada saudara yang belum pernah, oh terima Yesus, supaya saudara punya hubungan yang dekat, yang akrab, supaya bisa menjadi sahabatnya. Sekali lagi kalau ada yang belum pernah, oh ikut Tuhan, belum pernah terima Tuhan, datang dan katakan Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oh ampuni aku Tuhan, oh selamatkan aku Tuhan. Aku percaya Engkau mengampuni, Engkau menyelamatkanku. Oh Tuhan, oh jadikan aku anak-Mu. Aku mau dekat dengan Engkau. Oh bersyukur, oh bisa menjadi sahabat-Mu, Allah yang luar biasa. Oh mau menjadi sahabat, aku orang manusia yang fana. Terima kasih Tuhan, aku mau jadi sahabat-Mu. Semua datang pada Tuhan saudara, buka hati di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Apakah saudara keadaanmu sama dengan Adam dan Hawa waktu pertama kali diciptakan? Oh hidupnya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi sahabat karibnya Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Oh berbicara-bicara dengan Tuhan, oh intim dengan Tuhan, sehingga hidup itu luar biasa. Tuhan nyatakan karya luar biasa. Atau saudara saat ini mulai jauh, oh tidak lagi seperti dulu, oh gak dekat dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan saudara, sehingga saudara tidak mendekat. Oh, dan itu menjadi makin jauh. Hari ini ambillah keputusan, oh mendekat. Aku mau mendekat padamu Tuhan. Tolonglah aku Roh Kudus, aku mau mendekat, lebih dekat lagi. Engkau berkata Engkau mau mendekat padaku, sampai aku melekat, sampai aku menyatu dengan Engkau, sampai boleh menjadi sahabat-Mu Tuhan yang akrab. Oh mungkin ada yang jauh karena dosa. Saat ini sungguh-sungguh tersungguh di bawah kaki Tuhan, mengaku aku salah, aku berdosa seperti Hawa dan Adam. Ampuni aku Tuhan, hidupku penuh dengan ketakutan, hidupku penuh dengan sembunyi-sembunyi, hidupku penuh dengan penderitaan, hidupku jauh dari Tuhan, jauh dari damai, jauh dari kasih karunia. Ampuni aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Aku percaya Engkau benci dosa, tapi Engkau mengasihi orang berdosa seperti aku. Katakan saudara, oh Tuhan ampuni, aku mau kembali padamu seperti anak yang hilang. Ampuni Tuhan, oh ampuni Tuhan, darah-Mu menyucikan dan menebus aku. Terimalah aku jadi anak-Mu, anak yang hilang kembali pada Tuhan. Dan Tuhan terima semua saudara, semua berdoa masing-masing sesuai dengan keadaan saudara. Tuhan Kau dengarkan setiap doa. Tuhan Engkau yang berfirman dan Kau melakukan firman-Mu,
Jadikan kami semuanya, tidak ada seorang pun yang gagal. Kami semua boleh menjadi sahabat-Mu Tuhan, sahabat dekat-Mu Tuhan, sahabat yang bisa menyukakan hati-Mu, memberkati hati-Mu, sahabat yang berguna bagi-Mu Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Oh, sahabat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oh Tuhan, selamatkan banyak orang, selamatkan banyak jiwa Tuhan. Dan Kau berkarya, dan Kau berkarya. Tuhan, dengarkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat melayani Tuhan, mendekat pada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, lakukan tugas-Mu Tuhan. Yang kekurangan berkatilah supaya jadi berkat. Oh, diberkati supaya jadi berkat Tuhan. Rumah tangga yang goyah, pulihkanlah Tuhan, sehingga jadi kesaksian Tuhan. Oh, yang butuh jalan keluar, bukalah jalan keluar. Yang butuh perlindungan, berilah perlindungan. Yang butuh pasangan hidup, beri pasangan hidup yang dari Tuhan. Hingga ibadah bersama, melayani bersama, dipakai bersama, melekat bersama-sama pada Tuhan. Yang butuh keturunan dari Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan berkarya. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang nyata. Engkau sahabat kami Tuhan, Engkau sahabatku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh bangga. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan, setiap kami manusia berdosa, manusia fana. Engkau mau jadi sahabat kami, bahkan Kau yang menarik kami jadi sahabat-Mu. Terima kasih, kasih-Mu ajaib bagi setiap kami. Kami akan kembali, kami terus akan bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus. Jadikan kami sungguh-sungguh sahabat yang setia, sahabat yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, sahabat yang bisa menyukakan memberkati hati-Mu, sahabat yang berguna. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati menjadi sahabatnya Tuhan, diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati kita bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan, aku sahabatnya Tuhan. Sekali lagi.